العالمين وبه نستعين ولا الدنيا والدين ولا آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini di jam Isya, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita التائبون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوعه خليل. وما كان الله ليهدي القوم بعد إذ هادهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في سنة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب أفريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رغبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم
Sadaqallah wa sadaqah. Mudah-mudahan dengan bacanya Al-Quran ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita dengarkan kalimatun nakib dari Ustaz Jadid. Pada Ustaz Jadid dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Pak Anwar, dibuka mic-nya, Pak Anwar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika kita bersyukur, la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, maka siksaku sangatlah pedih, katanya. Nah, siksa Allah yang begitu pedih akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Hakikat syukur itu adalah mentasyarufkan atau menggunakan rizki yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah berupa harta, maka kita harus menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Ketika Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, maka kesehatan itu harus digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberi rezeki kita rumah, maka rumah dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita keluarga, maka keluarga itu dalam rangka membangun keluarga yang Islami tentunya. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentulah kita tidak akan sampai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka biasanya orang tersebut terkena penyakit. Nah, penyakit apa? Penyakit dakwah. Di mana penyakit dakwah ini antara lain adalah amrodul ummah fid dakwah, penyakit umat dalam dakwah. Al-infirodiyah, yaitu penyakit yang sifatnya pribadi, baik maknawiyah maupun amaliyah.
secara maknawiyah orang yang memiliki penyakit tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga berdakwahnya secara serampangan dan emosi. Yang kedua, secara maknawiyah orang bisa dikatakan memiliki penyakit dakwah adalah ketika dia al-wijahiyah atau pengkultusan, hanya mengkultuskan seseorang, bukan mengkultuskan kebenaran yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Imam Ali pernah berkata, "Unzur maqala wala tanzur man qala." Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat orang yang mengucapkan. Begitu tawaduknya Imam Ali-nya, sampai memberikan suatu kata-kata bijaksana seperti itu. Secara maknawiyah orang tersebut bisa dikatakan memiliki penyakit dakwah apabila merasa hebat. Al-i'tijaziyah, merasa dirinya hebat. Akhirnya menimbulkan penyakit berikutnya adalah egois karena merasa dirinya hebat. Biasanya orang-orang yang futur dari jalan dakwah karena terkena penyakit ini. Merasa dirinya hebat, punya majlis taklim, punya pesantren, diajak liko ya nggak mau. Karena di liko atau di tempat kita ini diajak supaya kita bagaimana sikoh. Nah ini sangat sulit bagi orang-orang umum yang sudah memiliki umat, memiliki pengikut untuk diajak mengikuti kita. Tentunya sangat sulit bagi mereka karena merasa lebih hebat gitu. Penyakit yang selanjutnya adalah al-intiqadiyah, artinya meremehkan. Apabila seseorang saling meremehkan, maka timbullah perpecahan. Secara alamiah, secara aktivitas, penyakitnya adalah al-afwiyah, asal-asalan. Selanjutnya adalah al-juz'iyah, parsial atau tidak sempurna. Yang kemudian adalah taklidiyah atau membebek atau mengikut tanpa adanya ilmu dan dalil. Tarqiyah, tambal sulam. Penyakit-penyakit dakwah itu bisa diubarin, diobatin dengan apa? Al-wa'yu, yaitu dengan kesadaran. Kedua adalah keislaman. Kemudian dengan ketawaduan. Dengan adil dalam menentukan waktu, sikap dalam kehidupan. Dengan manhajiyah, dengan syumuliyah, dan dengan asriyah atau modern. Dan intiqal atau perubahan. Akhirnya terbentuklah amalu jama'i, amal jamaah. Yang tadinya amal infirodiyah, akhirnya kalau sudah diobatin akan menjadi amal jama'i. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit-penyakit dakwah ini. Memang dalam berdakwah kita harus punya kesadaran, punya wawasan Islam, punya akhlak tawadhu, punya adil dalam bersikap dan bertindak. Dan harus mengikuti manhaj yang telah ditetapkan, serta kesempurnaan yang menyeluruh dan modern, serta perubahan
yang sesuai dengan kondisi zaman. Pada zaman Rasulullah terjun ke dunia dakwah, maka zaman itu disebut jahiliyah. Nah, karena terjadi banyak jahiliyah itu adalah mereka bertauhid kepada selain Allah. Disebut jahiliyah karena tauhidnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri dari penyakit-penyakit dakwah tadi atau penyakit-penyakit umat yang sedang melanda. Yaitu umat mudah emosional, kemudian umat mudah mengkultuskan, mudah merasa hebat dan meremehkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Yadid yang luar biasa materinya berkaitan dengan penyakit umat dalam dakwah ya. Di sini ada beberapa gejala-gejala ya yang disebutkan Ustaz tadi. Yang pertama adalah emosional ya dalam menghadapi keadaan yang berlaku serampangan. Yang kedua adalah figuritas bahkan kultus hingga menimbulkan diktatorisme dalam dakwah. Kemudian yang ketiga, kalau Anda simpulkan di situ superioritas yang merasa paling hebat ya, sehingga menyebabkan egoisme. Kemudian yang keempat, meremehkan orang lain sehingga dia bisa menyempal dan memecah belah. Nah, lemahnya aktivitas dakwah ini disebabkan ada inferiority dalam dakwah. Gejala-gejalanya yang tadi disebutkan adalah dakwah yang dilakukan secara sembarangan yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian perbaikan yang dilakukan bersifat tambal sulam ya. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan yang ada pada individu. Betapa hebatnya sebagai manusia, maka seorang dai tidak luput dari kekurangan. Baik aspek kemampuan maupun usia, dakwah tambal sulam yang demikian tidak akan membuahkan hasil ya. Energi habis percuma karena belum selesai perbaiki suatu sisi, kekurangan terjadi tempat lain, belum selesai perbaiki bagian yang kedua, bagian pertama belum, yang kemarin sudah mulai usang ya. Betul. Nah, pengobatan terhadap penyakit jiwa ini menurut Ustaz tadi yang pertama adalah penyadaran, melalui penyadaran ya, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap dakwah. Kemudian tadi meluruskan orientasi dakwah sesuai dengan manhajnya. Kemudian tawadu atau harus rendah hati. Kemudian kesadaran melakukan dakwah secara integral dan menyeluruh. Kemudian perubahan dalam hal pemikiran ya, tersadarkan pikiran, semangat dan dalam aktivitas dalam dakwah. Itu berkaitan dengan penyakit umat dalam dakwah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.